Baik Bapak Ibu, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kembali kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan, kalau Engkau bangunkan kami pagi ini dengan kekuatan, kesehatan, dan berkat yang baru. Terima kasih Bapa di dalam surga. Tinggal berapa hari lagi kami ada di 2025. Kami percaya kekuatan serta penghiburan Kau sediakan pada hari kemarin, sekarang, dan selamanya. Sebelum kami beraktivitas lanjut hari ini, kami membaca sebahagian dari firman-Mu. Biarlah Roh Kudus memenuhi hati setiap kami untuk boleh mengerti firman-Mu dan boleh kami kerjakan dalam hidup ini. Dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, kita akan baca beberapa bagian dari Alkitab. Kita mulai dengan dari Kejadian 3 ayat 1 sampai 11 dan 21. Manusia jatuh ke dalam dosa dan akibatnya. Ini di Alkitab ditulis ya dosa yang dilakukan karena tidak mendengarkan perintahnya. Ular adalah yang paling cerdik di antara segala binatang liar yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, jangan kamu makan buah dari semua pohon di taman ini, bukan? Saut perempuan itu kepada ular, buah dari pohon-pohon di taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah dari pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun sentuh, nanti kamu mati. Tetapi ular berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Sebaliknya Allah mengetahui bahwa pada saat kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu akan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan menarik untuk dipandang. Lagi pula, pohon itu diminati karena memberi pengertian. Lalu ia memetik buahnya dan memakannya. Ia memberikannya juga kepada suaminya yang bersamanya. Dan suaminya pun memakannya. Lalu terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Mereka menjalin daun pohon ara dan membuat cawat bagi dirinya. Ketika mereka mendengar suara Tuhan Allah yang berjalan-jalan di taman pada waktu hari sejuk, manusia itu dan istrinya menyembunyikan diri dari hadapan Tuhan Allah di antara pepohonan di taman. Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berkata, di manakah engkau? Ia menjawab, ketika aku mendengar suaramu di taman, aku menjadi takut karena aku telanjang, maka aku bersembunyi. Firman-Nya, siapakah yang memberitahumu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan buah dari pohon yang kularang untuk dimakan? Di ayat 21, Tuhan Allah membuat jubah kulit untuk Adam dan untuk istrinya, lalu mengenakannya kepada mereka. Salah satu tanda kasih Tuhan kepada manusia berdosa yang pertama ini, Tuhan Allah membuat jubah kulit
untuk Adam dan untuk istrinya, lalu mengenakannya kepada mereka. Kalau kita berjalan, yang kelihatan dulu adalah jubah atau pakaian kita. Dan ini Tuhan nyatakan dalam kasih-Nya, Tuhan membuat pakaian untuk Adam dan Hawa dari kulit sehingga dia tidak berjalan telanjang. Ini sebagai tanda kasih. Berapa waktu lalu saya bertemu dengan seorang sahabat dengan menurut mata saya pakaiannya sebenarnya dari bahan yang bagus, tapi kurang cocok dalam pandangan saya. Sebagai sahabat, saya sampaikan kepada yang bersangkutan, seandainya kamu bikin kupnat, bahasa Sundanya sekeng ya. Jadi ada kupnat di pakaian wanita, kebanyakan kupnat untuk membentuk pakaian itu jadi nggak blong seperti itu. Tapi dia menjawab saya suka dengan model ini. Dikatakannya seperti itu, saya langsung diam. Nah, kemarin di acara Natal tanggal 25, saya duduk bersama dengan guru paduan suara kami. Dia berpakaian dengan model yang mirip seperti sahabat saya waktu saya bilang kalau boleh pakai kupnat supaya lebih bagus gitu. Lalu guru saya bilang gini, Bar, aku pakai baju yang kayak si Anu loh, dia bilang gitu. Menurut kamu gimana? Guru saya cantik, cantik sekali. Jadi dia pakai apa aja bagus-bagus aja menurut mata saya. Saya bilang nggak apa-apa kok Bu, bagus, aku gitu. Jadi inilah kenapa kasih itu bisa kita nyatakan sebagai sahabat, saya nyatakan, tetapi belum tentu berterima. Tapi kasih yang Tuhan Yesus ajarkan berbeda. Kita boleh baca dari Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Lalu perintah yang kedua nih ya di ayat 39. Perintah yang kedua yang sama dengan itu yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kembali lagi ke pakaian. Bolehkah? Tapi Tuhan ajar kita dengan dia menyematkan, memberi kulit, pakaian, jubah kulit untuk Adam dan istrinya, itu sebagai tanda kasih Tuhan. Yang karena boleh kelihatan kalau kita jalan, beraktivitas, pakaian kita yang kelihatan. Bolehkah pakaian kita ini adalah yang baru kita baca di Matius 22 tadi, bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Lalu yang kedua, yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ketika kita mengasihi saudara kita, tentu kita akan mengingatkan saudara kita. Begitu juga saya. Yang mengasihi saya dan sungguh-sungguh mengasihi saya pasti menegur saya jika yang terlihat oleh mereka adalah sesuatu yang tidak pantas. Itulah kasih.
bukan bagus, padahal udah jelas nggak bagus gitu loh. Nah, jadi eh, tanggal 22 kostum kami adalah eh, putih atau abu-abu dengan eh, kain tenunan Nusantara. Itu ibadah eh, di gereja ada ibadah. Nah, saya menggunakan eh, baju tapi tidak panjang ya, di atas lutut tapi longgar. Lalu saya pakai selendang sebagai ikat pinggangnya supaya tidak terlalu longgar. Apa yang menegur saya pertama kali siapa? Ya, Ingrid, anak saya. Dia bilang, Mama, pakai baju apa sih? Dia lihat dari foto. Eh, iya, saya belum rapihin lagi. Saya bilang, saya emang mau buat kupnatnya. Saya bilang gitu ke Ingrid. Iya lama, kayak pakai, pokoknya nggak enak dia bilang karena longgar banget. Nah, seperti itu. Itulah salah satu kasih di mana kita mau menyapa, menegur saudara kita. Pakaian yang kelihatan, pakaian kita adalah seharusnya seperti di Matius 22 ayat 37 sampai 40. Ketika, ketika kita mengasihi Tuhan Allah kita, tentunya kita melakukan apa yang Dia firmankan. Nah, salah satu lagi yang menggelitik saya adalah di kitab Ulangan 22 ayat 5. Kita boleh baca sama-sama ya. Ini berbagai peraturan di ayat 5 yang pertama dari berbagai peraturan. Seorang perempuan tidak boleh memakai pakaian laki-laki. Dan seorang laki-laki tidak boleh mengenakan baju perempuan. Sebab setiap orang yang melakukan hal ini menjijikkan bagi Tuhan Allah. Ayat ini bisa kita gunakan juga untuk menegur saudara-saudara kita. Karena kenapa pakaian? Kalau pakaian laki-laki eh, saya gunakan sebagai pakaian sehari-hari saya, otomatis aura saya akan ke arah sana, jadi maskulin, jadi ngerasa diri gagah banget gitu loh. Duduk juga udah nggak aturan deh, gitu ya kan. Terus kalau laki-laki berpakaian perempuan, tentu auranya jadi ngikut dengan pakaian itu gitu loh. Jadi agak gemulai. Nah, Tuhan sudah tegur dan ingatkan kita melalui ayat ini. Seorang perempuan tidak boleh memakai pakaian laki-laki dan seorang laki-laki tidak boleh mengenakan baju perempuan. Sebab setiap orang yang melakukan hal ini menjijikkan bagi Tuhan Allahmu. Jadi kita juga harus berhati-hati. Tetapi eh, di ayat yang Matius 22 ayat 37 sampai 40 itulah pakaian kita yang seharusnya boleh terlihat bukan dalam bentuk fisik tetapi dalam sikap, perkataan, perbuatan, pemikiran kita yaitu kasih. Apakah kasih itu melihat yang salah diam saja? Apakah kasih itu melihat yang tidak pantas diam saja? Tidak juga. Karena kasihlah kita saling menegur, mengingatkan untuk kita kembali ke jalannya. Barita belum selalu benar, makanya berterima kasih dan bersyukur kalau ada yang mengingatkan. Kalau ada yang kasih tahu gitu loh. Jangan gitu kali, kan begini-begini, seperti itu. Nah, kembali lagi kita mengingatkan saudara kita menyapa saudara kita oleh karena ada firman-Nya, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Begitu. Nah, coba kita mau lihat 1 Timotius 2 ayat 9 dan 10 ya Bapak Ibu. Di 1 Timotius 2
Ayat 9 dan 10 dikatakan mengenai sikap orang laki-laki dan perempuan dalam ibadah jemaat. Demikian juga hendaknya perempuan, hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara, ataupun pakaian yang mahal-mahal. Tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Di ayat 8, karena itu aku ingin supaya di mana laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Jadi banyak nih aturan-aturan di Alkitab yang sebetulnya adalah di kehidupan sehari-hari sebagai adat istiadat keseharian kita, di mana seharusnya itu terlihat menjadi pakaian kita, bukan pakai tadi dikatakan perhiasan, tetapi harus dengan perbuatan baik. Perbuatan baik ini tidak hanya untuk perempuan, memang di ayat di sini dikatakan untuk perempuan-perempuan ya, di ayat tadi seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah, tetapi setiap kita seharusnya berpakaian, berdandan dengan perbuatan baik, dan kita harus bersabar dalam perjalanan hidup ini. Ketika kita mendapat teguran, emang suka bikin kuping tipis ya, kuping tipis bisa bikin kesel gitu loh. Tetapi sebaiknya kita boleh masuk ke kamar kita, kita berpikir lagi dan introspeksi. Kenapa sahabat kita itu, kenapa kakak kita, kenapa adik kita, kenapa papa mama kita menegur kita. Ketika kita introspeksi dan, oh iya ya, harusnya aku begini, harusnya aku perbaiki ini. Seperti itu, maka kita akan menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Ada banyak hal yang membuat kita sebetulnya bersyukur memiliki saudara, memiliki sahabat yang mau menegur kita dan memberi kita untuk lebih baik dan lebih baik lagi. Itu membuat kita untuk lebih baik dan lebih baik lagi. Jadi Bapak Ibu, kita boleh senantiasa kembali ke Alkitab ketika kita mendapat teguran. Kita boleh bersyukur untuk itu. Ketika kita disapa sahabat kita atau kakak atau saudara kita, atau mungkin Bapak Ibu sebagai gembala sidang, lalu ada jemaat yang berkeluh kesah atau bertanya, itu boleh menjadi bagian dari untuk kita introspeksi. Karena banyak hal yang kita boleh kembali ke Alkitab. Kita tidak perlu merasa tidak enak berkepanjangan seperti itu, tetapi biarlah ya itu baik untuk saya, seperti itu. Berapa waktu lalu seorang sahabat yang selalu mengkoordinir dana di kumpulan kami bagi sahabat yang sakit atau sahabat yang berduka, dia mengatakan begini kepada saya, kamu kan nggak butuh ya Bar, seperti itu. Kalimat itu keluar buat saya kaget gitu loh. Hah? Kenapa dia mesti bilang? Sebenarnya nggak usah dia ucapkan juga nggak apa-apa gitu loh. Saya mengerti gitu. Tetapi karena dia sampaikan seperti itu, saya bilang kenapa aku dibedakan dari teman-teman yang lain. Itu saya merasa. Lalu saya curhat kepada sahabat saya yang lain. Dia kok ngomong kayak gini ya? Kenapa harus dia katakan itu? Oh saya nggak minta-minta seperti itu, karena saya selalu katakan kepada setiap sahabat dan teman,
bahwa Tuhan saya pemilik segalanya. Saya boleh bebas minta sama Tuhan. Makanya saya nggak minta-minta sama teman-teman atau saudara karena Tuhan sanggup menyediakan segala sesuatu seperti itu. Jadi waktu teman sahabat dekat saya ini yang mengatakan lu kan nggak perlu ya Bar, ya kan gitu. Saya diam di situ, cuman hmm, saya di rumah saya pikir kenapa dia masih bedain ya gitu. Karena eh, siapapun kalau mengalami sakit atau kedukaan, kami kumpulkan dan dia yang kebanyakan mengkoordinir seperti itu. Jadi eh, teman yang lain menyabarkan saya dengan ya udah, iya sih, udah saya juga nggak argue, saya bilang cuman belajar lagi. Saya bilang saya belajar lagi untuk kita boleh mungkin ada hal yang nggak usah kita ungkapkan, toh teman-teman bisa mengerti. Saya bilang gitu, jadi lebih enak seperti itu. Nah, kembali lagi kita bahwa Tuhan begitu mengasihi kita dan Dia memberikan kita pakaian yang cantik, eh, yaitu kasih. Itu adalah pakaian yang terindah di mana kita boleh mengasihi saudara kita, sahabat kita, dan tetangga-tetangga kita walaupun mereka tidak seiman, tapi biarlah kita mengasihi. Saya tidak mau mengikuti berita mengenai ada di Depok kalau nggak salah ada yang dilarang untuk merayakan ibadah Natal, melaksanakan ibadah Natal dilarang. Lalu ada di negara mana ketika mereka mengadakan ibadah Natal ada pengerusakan gereja. Di situ saya nggak yang kayak gitu buat saya nggak mau ikutin eh, terus menerus. Saya cuma baca headline-nya saja. Saya bilang Tuhan sampai kapan? Sampai kapan mereka melakukan itu? Tidak tahukah mereka siapa di belakang semuanya? Kasih Tuhan begitu indah. Dia memberikan jubah kulit bagi Adam dan Hawa di ketika melakukan dosa di mana melanggar larangannya itu jangan makan buah dari pohon yang di tengah Taman Eden. Padahal begitu banyak yang bisa dimakan, tapi harus yang dilarang itu yang dilakukan. Itulah manusia kita. Tapi kembali lagi, kasih. Kasih yang istimewa. Di mana Tuhan berikan anaknya yang tunggal untuk menebus kita. Dan biarlah kita semua boleh berpakaian sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Biarlah laki-laki berpakaian laki-laki, perempuan berpakaian perempuan. Dan Tuhan kiranya berkemurahan menolong kita di setiap saat, setiap waktu untuk boleh menyatakan kasih-Nya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk kasih yang Kau sediakan buat kami. Kami boleh melakukan apa yang Tuhan kehendaki kami lakukan dengan pertolongan Roh Kudus, sehingga kami boleh menyatakan kasih-Mu dalam kehidupan keseharian kami kepadamu, kepada sesama. Boleh kami nyatakan jika kami sanggup dan Tuhan tolong untuk mengasihi-Mu, itu boleh terpancar dari kasih kami kepada sesama. Bawalah kami berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah kami. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan kami. Engkau kami nantikan sepanjang hari. Dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.